Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 8. Untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah statistika, tetapi hanya seputar tentang menganalisis data. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyaksikan tayangan berikut, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, membaca data dari distribusi data yang diberikan. Yang kedua, menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Yang ketiga, melakukan prediksi distribusi data yang diberikan. Oke, sudah siap anak-anak? Let's go. Jadi yang hari ini akan kita bahas adalah menganalisis data. Oke, dari tabel diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis ini kita sudah pernah kita jumpai di kelas 7, yaitu pembelajaran tentang penyajian data. Jadi materi ini sudah kita temui di kelas 7 semester 2 tentang penyajian data. Lah, untuk kelas 8-nya yang akan kita bahas adalah membaca, menganalisis, atau menyimpulkan dari diagram-diagram tersebut. Jadi ketika kelas 7 kalian kan ada tabel, kemudian dibentuk diagram batang atau diagram lingkaran atau diagram garis seperti itu. Lah, untuk kelas 8-nya kita membaca lagi, mengulas lagi, membaca, menganalisis atau menyimpulkan tentang diagram-diagram tersebut seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut. Jadi di sini saya memiliki diagram batang, di mana diagram batang ini ada berat badan siswa dengan banyaknya siswa. Pada diagram batang di samping menunjukkan hasil berat badan siswa SMP. Jadi untuk soal yang pertama, ada berapa banyak siswa yang memiliki berat badan 41 kg. Nah, berarti hanya dengan membaca diagram, jadi ada berapa banyak yang memiliki berat badan 41 kg, ya sudah, 41 kg itu ada sebanyak 12 siswa. Jadi hanya dengan membaca diagram kita sudah mengetahui jawabannya. Berarti ini termasuk menganalisis data hanya dengan membaca diagram. Sudah mengetahui jawabannya seperti itu. Oke, untuk contoh soal yang kedua, dari diagram batang di samping, jadi dari diagram batang ini, berapa selisih jumlah siswa yang berberat badan 42 kg dan 44 kg. Jadi di sini bukan hanya membaca, tapi kita harus menganalisis terlebih dahulu. 42 kg berarti berapa banyak? 44 kg berarti berapa banyak, kan seperti itu. 42 kg itu sebanyak 15 siswa. 44 kg itu sebanyak 9 siswa. Baru kalau sudah diketahui berapa banyaknya siswa, baru kita kurangi, karena ini pertanyaannya adalah selisih. Sehingga pertanyaan nomor 2 ini disebut menganalisis data atau menganalisis diagram ini untuk mengetahui jawabannya, seperti itu. Oke, untuk soal yang ketiga, dari diagram batang di samping, apakah dapat disimpulkan total seluruh siswa pada diagram tersebut? Nah, berarti untuk nomor 3 ini karena menyimpulkan, berarti termasuk menyimpulkan atau memprediksi. Berarti kita harus menghitung satu-satu. 40 kg itu berapa orang, kan seperti itu. 40 kg ada 6 orang. 41 kg ada 12 orang. 42 kg ada 15 orang. 43 kg adalah 18 orang. 44 berarti ada 9 siswa, berarti sehingga di total berapa totalnya? 60 siswa. Maka soal nomor 3 ini dikatakan menyimpulkan, seperti itu. Bisa dipahami ya nak, matematika asik dan menyenangkan. Oke, untuk lebih memahaminya lagi, ini saya beri contoh soal di buku paket matematika yang semester 2. Ayo kita berlatih 9.1. Di sini diagram di bawah ini yang menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi.
di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Jadi ini adalah diagram garis. Nah, pertanyaan yang pertama, pada bulan tersebut TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Nah, berarti kita cari yang paling banyak. Oh, yang paling banyak adalah yang paling tinggi. Berarti kan di sini ini adalah TV merek D. Berarti yang paling banyak adalah TV merek D. Kemudian yang paling sedikit. Nah, paling sedikit di sini ada dua, ya, yaitu merek A dan merek E. Jadi yang A ini bisa dikatakan hanya dengan membaca kita sudah bisa menemukan jawaban dari soal tersebut. Oke, untuk yang B, berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas? Berarti total yang terjual semuanya ini berapa, kan seperti itu. Oke, berarti kita cari. Oh, yang A itu ada 12. Kemudian yang B ini ada 20. Yang C, berarti C adalah di sini. Ini ada 16 orang. Yang D berarti paling banyak di sini terjual, berarti 22 orang, seperti itu. Nah, yang E berarti langsung kita bisa tuliskan yang E sebanyak E adalah yang di sini. Oh, E itu sama dengan A ya. Berarti 12 orang. Yang F, nah berarti F ada di sini 18 orang dan G sebanyak 14 TV, seperti itu. Berarti berapa total TV yang terjual? Sebanyak 114 TV, seperti itu. Bisa dipahami ya nak, matematika asik dan menyenangkan. Oke, untuk contoh soal yang lainnya di sini saya mengambil contoh soal ayo kita berlatih 9.1 nomor 3. Diagram lingkaran di samping. Jadi ini adalah data flash disk yang terdapat di dalam flash disk milik Reta yang berkapasitas 4 GB. Jadi 4 GB itu setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, dan buku ajar matematika dan data lainnya. Untuk soal yang pertama, jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Nah, berarti kita lihat dulu. Oke. Kenapa? Karena di sini flash disk ini sudah ada data musik, sudah ada data foto, sudah ada data buku ajar dan lain-lain. Lah yang kosong ini hanya 10%-nya. Oke, berarti karena yang kosong hanya 10%, berarti kita cari 10% dari 4000 MB. Kenapa kita pakai MB? Karena di sini yang dicari adalah satuannya megabyte. Berarti yang kita ambil harus megabyte-nya supaya bisa dihitung. Karena satuannya harus sama. Kalau gigabyte kita nanti susah untuk menghitungnya karena berbeda satuannya, jadi harus kita pakai yang 4000 MB. Jadi 10% dari 4000 MB berapa? Nah, berarti 10/100 dikali 4000 kita bagi, berarti tinggal 10 dikali 40 sehingga hasilnya 400 MB. Berarti kosong 10% ini hanya sebesar 400 MB. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 750 MB. Maka flash disk Reta tidak akan cukup untuk diisi file baru yang berkapasitas 750 MB karena hanya tersisa 400 MB ini. Jadi kalau ingin mengisi 700 MB maka masih kurang sebesar 350 MB, seperti itu ya kan, karena sisanya hanya 400. Oke. Untuk yang B, jika Reta tidak ingin menghapus file foto, file data buku ajar, dan file data lainnya di flash disknya, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus? Berarti dilihat
karena file foto tidak boleh, data ajar juga tidak boleh, dan lainnya tidak boleh, hanya file musik yang boleh. Berarti file musik ini berapa persen? 20%. Oke, berarti kita hitung 20% dari 4000 MB, karena keseluruhan flash disk ini adalah 4000 MB. Berarti 20/100 dikali 4000 dibagi, sehingga tinggal 20 dikali 40. Berarti 20% ini adalah 800 MB, seperti itu. Berarti kekurangannya kan hanya 350 MB atau 350 MB. Berarti berapa persen dari 800 MB ini yang harus dihapus supaya bisa menambahkan kapasitas ini? Berarti kita hitung untuk presentasinya, karena yang ditanya adalah berapa persen. Karena kurangnya 350, berarti 350 dibagi 800. Kenapa? Karena keseluruhan yang akan kita cari adalah 800 ini, karena hanya file musiknya saja. Berarti kurangnya adalah 350 dibagi 800 dikali 100. Bisa kita bagikan, berarti tinggal 350 dibagi 8, sehingga 43,7%. Sehingga kita bulatkan menjadi minimal 44% file musik yang akan dihapus supaya bisa memenuhi 750 MB ini. Seperti itu. Bisa dipahami? Matematika asik dan menyenangkan. Oke, untuk contoh soal yang selanjutnya, ini saya ambil di Ayo Kita Berlatih 9.1, yaitu nomor 4. Jadi ini masih ada hubungannya dengan diagram lingkaran yang di nomor 3. Jadi tetap file musik ya. Jadi di sini tabel di samping menunjukkan album pada file musik di dalam flash disk milik kereta. Dia ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB. Akan tetapi dia hanya ingin menghapus beberapa file musik miliknya dengan syarat 3 album pada file musik yang bisa dihapus. Apakah mungkin bagi Reta untuk memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flash disknya? Jelaskan. Nah, berarti yang perlu diingat, ini masih ada hubungannya dengan soal nomor 3. Jadi yang tadi file flash disknya kan masih ada 10%. 10%-nya adalah 400 MB. Sedangkan yang dibutuhkan 750 MB. Berarti masih kurang 350 MB. Berarti kita harus mencari 350 MB. Jadi dari data-data album ini, maka kita harus mencari jika dijumlahkan bisa memenuhi 350 MB ini. Nah, ingat ya, syaratnya adalah 3 album. Maksimal hanya 3 album. Berarti album mana saja yang harus kita cari? Yang langkah yang pertama yang harus kita ambil adalah cari file yang paling besar dulu. Yang paling besar adalah album C, yaitu 125 MB, dan album E 152 MB. Kita cari dulu. Berarti apa? Karena kita butuh 350 MB, berarti 350 MB kita kurangi 125, kita kurangi 152 MB, berarti kekurangannya masih 73 MB. Berarti kalau hanya 73 MB, berarti kita bisa ambilkan yang album A. Kenapa? Karena album A ini 75 MB, ya kan? Sehingga 3 album yang harus dibuang atau yang harus dihapus adalah album A, C, dan E. Itu minimal. Jadi kalau misalnya saya mau menghapus C, E, dan B, boleh saja, tapi saya hanya memberikan jawaban yang minimal. Jadi minimal yang harus dihapus ini yaitu A, C, dan E. Bisa dipahami ya nak? Matematika asik dan menyenangkan. Oke.
Untuk lebih memahaminya, ini ada tugas, silakan kalian mengerjakan. Silakan kumpulkan data minimal 10 siswa sampai 20 siswa. Jadi kalian disuruh mencari tinggi badan dalam teman satu kelas kalian, minimal 10 siswa, maksimal 20 siswa. Kemudian kalian bisa menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4, seperti itu. Matematika asik dan menyenangkan. Oke, berarti terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semangat belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.